Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas disiplin penting dalam organisasi belajar, yaitu system thinking atau berpikir sistem. Konsep ini menjadi salah satu dari 5 disiplin dalam organisasi belajar yang diperkenalkan oleh Peter Senge. Setelah mempelajari video ini, Anda diharapkan dapat menerapkan sistem thinking dalam organisasi belajar. Sistem thinking adalah cara berpikir yang memungkinkan kita melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain, bukan sebagai bagian-bagian yang berdiri sendiri. Dalam pendekatan ini, kita melihat bagaimana setiap bagian dari organisasi berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam suatu pola atau alur yang berkesinambungan. System thinking membantu kita memahami bahwa masalah dalam satu bagian organisasi mungkin disebabkan oleh interaksi antara bagian-bagian lainnya. Hal ini memungkinkan kita melihat gambaran besar dan mengatasi masalah dengan solusi yang lebih mendasar, bukan hanya sekedar mengobati gejalanya. Mengapa sistem thinking penting dalam organisasi belajar? Dalam dunia kerja dan bisnis yang semakin kompleks ini, masalah muncul seringkali tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi sederhana. Kita membutuhkan pemahaman yang lebih dalam untuk melihat hubungan antar bagian dan bagaimana keputusan dalam satu area dapat berdampak pada keseluruhan organisasi. Sistem thinking memungkinkan kita untuk mengidentifikasi akar masalah. Kita dapat melihat akar dari suatu permasalahan, bukan hanya gejalanya, sehingga solusi yang diberikan lebih efektif dan bertahan lama. Kemudian, sistem thinking mengurangi resiko terjadinya efek samping negatif. Karena kita mempertimbangkan dampak keputusan secara menyeluruh, resiko terjadinya masalah di area lain bisa diminimalisir. Kemudian, sistem thinking meningkatkan kolaborasi antar bagian dengan pemahaman yang lebih menyeluruh. Tim dan departemen dalam organisasi dapat bekerja dengan lebih harmonis karena setiap anggota menyadari peran mereka dalam sistem yang lebih besar. Untuk menerapkan sistem thinking dalam sebuah organisasi belajar, kita perlu melalui beberapa langkah penting. Mari kita lihat bagaimana proses ini dalam sistem thinking. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi bagaimana bagian-bagian dalam organisasi saling berhubungan. Misalnya, dalam organisasi sekolah, kita bisa melihat bagaimana kurikulum, manajemen sumber daya, staf pengajar, dan siswa saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan mengenali hubungan ini, kita akan lebih mudah memahami bagaimana perubahan di satu bagian bisa berdampak pada bagian lainnya. Sistem thinking mengajak kita untuk melihat pola-pola daripada hanya fokus pada kejadian-kejadian terpisah. Misalnya, jika kita melihat penurunan kinerja tim dari waktu ke waktu, kita hanya melihat kejadian ini sebagai insiden terpisah, tetapi sebagai bagian dari pola yang berulang. Dengan seperti itu, kita bisa menggali lebih dalam untuk menemukan akar masalah yang sebenarnya. Dengan memahami pola, kita dapat membuat perbaikan yang lebih tahan lama, tidak hanya memadamkan api sementara. Dalam sistem thinking, kita sering menggunakan causal loop diagrams atau diagram lingkaran sebab akibat. Diagram ini membantu kita memetakan faktor-faktor yang saling mempengaruhi dan memperlihatkan bagaimana satu variabel dapat memperkuat atau melemahkan variabel lain dalam sistem. Contohnya, dalam sebuah organisasi pendidikan, kita bisa melihat bagaimana hubungan antara motivasi siswa,
metode pembelajaran, dan hasil belajar saling mempengaruhi. Dengan diagram ini kita bisa melihat faktor mana yang perlu diperkuat atau dikurangi dalam rangka mencapai hasil yang optimal. System thinking juga menggunakan konsep feedback loops atau umpan balik untuk memahami dinamika dalam sistem. Terdapat dua jenis feedback loop, yaitu adalah positif dan negatif. Feedback loop positif meningkatkan efek dari suatu variabel dalam sistem. Misalnya, semakin tinggi kepuasan karyawan, semakin tinggi pula produktivitas mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan bekerja. Sebaliknya, feedback loop negatif mengurangi efek dari suatu variabel. Sebagai contoh, jika ada terlalu banyak tugas tanpa sumber daya yang memadai, hasil kerja akan menurun dan kepuasan kerja juga bisa ikut menurun. Dengan memanfaatkan feedback loops, kita bisa mengoptimalkan cara kerja organisasi untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik. Jadi, berpikir sistem adalah cara melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Dengan memahami hubungan antar bagian, mengidentifikasi pola, menggunakan causal loop diagrams, dan mengelola feedback loops, kita bisa lebih memahami akar masalah dan menciptakan solusi yang lebih efektif. Dalam organisasi belajar, system thinking adalah kunci untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dan juga meningkatkan kemampuan organisasi untuk berkembang di masa depan. Demikian video yang membahas tentang system thinking dalam organisasi belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.